Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Ajang. Nah itu apa namanya, demo kayaknya udah mulai reda ya? Iya, huru-hara sudah mereda Mas ya, sepertinya ya. Sepertinya udah mereda, karena gue dengar informasi kurang lebih hampir 80.000 pasukan TNI sekarang ada di Jakarta ini. Oh wow, 80.000? 80.000, dan itu menurut gua menjadi salah satu variabel kenapa demo ini sudah mulai mereda. Tapi di luar itu ada juga nih kabar yang sekarang menghebohkan. Nadiem Makarim. Mas Menteri pakai rompi pink fuchsia, Mas. Apa itu pink fuchsia? Pink yang mendekati warna merah, Mas. Oh. Kalau yang terang kan pink jambon tuh. Oh iya, itu khusus kejaksaan. Biar agak beda sama rompi orange. Nah, rompi orange punya KPK. Loh, tapi kalau nggak salah, Mas Menteri ini itu juga punya tabungan loh. Oh, iya. Kasus yang di KPK yang belum selesai. Lain lagi itu ya. Lain lagi ya. Nah, tapi di luar itu juga ada yang agak cukup memantik perhatian juga. Foto Pak Prabowo di crop. Oh, yang di koran Jepang ya, cover ya. Iya. Yang tadinya 4, berarti berempat kan? Iya. Ada Pak Prabowo di sebelah paling, kalau ini ya, sebelah sini, kemudian ada Putin, ada Xi Jinping dan Kim Jong Un. Nah, yang ditampilkan kan cuma bertiga. Kenapa itu? Ada apa gerangan? Oke, ada apa gerangan, tapi saya harus jeda terlebih dahulu karena ini kita belum sapa juga nih pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Mutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Mutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Ya, tapi sebelum itu sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinpo TV, sebelum kita akan melanjutkan ulikan yang juga tadi sudah dibahas oleh Mas Aab dan juga Mas Icang, tentu saja kami ingin juga mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang juga bertepatan pada hari kami taping yaitu 5 September 2025. Mas Aab dan juga Mas Icang, memang untuk Mutik kali ini kita tidak akan membahas topik yang spesifik ya Mas ya, karena tim Mutik nih Mas sudah menyiapkan berbagai isu selama sepekan ini yang juga menjadi sorotan media massa, media sosial begitu Mas ya, dan kita akan rangkum topik-topik tersebut dalam Mutik sepekan. Baik sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Aab dan juga Mas Icang, ini sedikitnya ini ada 4 topik yang juga banyak menjadi sorotan. Ini yang pertama ini tentu aja Mas yang baru saja berakhir, yang mungkin eskalasinya ini kan udah nggak terlalu besar ya. Udah mereda ya. Ya, yaitu adalah aksi demonstrasi. Oh iya, tapi gua kasih bocoran nih Cang. Ada 2 institusi yang sebetulnya untuk menggunakan kata eskalasi aja agak cukup hati-hati. Siapa itu? Ya, kalau institusi berseragam, dua-duanya ini gue dapat informasi itu ada yang suka untuk menggunakan eskalasi demo ini, ada yang tidak setuju Jang. Jadi kalau eskalasi kan berarti apa namanya, grafik kan begini Jang ya, menaik ya, naik ya, konstan gitu. Konstan. Nah ini memang sangat diharapkan oleh beberapa kelompok tertentu agar targetingnya bisa terpenuhi. Tapi juga ada yang lebih memilih untuk kata fluktuasi. Jadi situasinya naik turun. Ya. Bukan begini, tapi gini turun gitu lagi, ya. gini turun lagi. Dan saat ini memang posisinya lagi turun. Nah, aksi demonstrasi ini juga kan menimbulkan gitu ya, atau memunculkan beberapa topik
lainnya begitu Ya, Mas ada ya. subtopik gitu ya. Nah betul sekali. Yang pertama ini kan juga yang juga dicatat gitu ya oleh saya, yaitu kontroversi anggota DPR, penonaktifan dan juga polemik gaji setelah penonaktifan. Ini Oh, juga iya, sebetulnya iya. sempat ya kemarin kita spill Kalau di nggak salah salah satu itu episode kita. Kalau nggak salah Ketua Banggar ya Pak Said Said. Abdullah Ya. ya pernah memberikan keterangan kalau nonaktif itu tidak kemudian akan diikuti oleh kewajiban meniadakan hak-hak. Karena tidak ada di Remunerasi. UMD 3 sebenarnya kan Betul. istilah itu kan nonaktif ya. Nah Itu salah satunya selanjutnya ya betul. yang Dan- menjadi kontroversi ya. Iya betul sekali, dan juga yang jadi kontroversi lainnya atau sorotan lainnya begitu ini nih yang baru saja terjadi, yang baru saja dilakukan pada tanggal 3 September ya kalau nggak salah kemarin, yaitu audiensi aspirasi mahasiswa. Oh, Dan iya. juga Beberapa kelompok mahasiswa Iya. diterima oleh pimpinan DPR. Kalau nggak salah itu yang menerima 3 pimpinan DPR ya. ya Satu Profesor Sumidas Sumidas Rahmat. Rahmat, kemudian Pak Saan Mustafa, Betul. dan juga Pak Pak ini cucu bukan? Iya, Pak Pak Cucu. Cucu. Nah kemudian ini juga Mas yang mengenai RUU perampasan aset. Nah ini juga kan Bapak Profesor Sumidas Rahmat ini mengatakan RUU perampasan aset ini akan dibahas DPR setelah RUU KUHP selesai karena Oke. katanya ini saling berkaitan. Oh iya Iya. betul itu. Kemudian Mas ini juga ada nih turunannya, yaitu transformasi DPR dan juga penyerapan aspirasi publik. Ini katanya menindaklanjuti dari audiensi aspirasi itu ya, yang juga DPR lakukan transformasi ini yang langsung dipimpin oleh Ketua DPR yaitu Mbak Puan. Oh iya, kalau nggak salah itu Jang, Mbak Puan mengumpulkan pimpinan DPR semua dan ketua fraksi untuk menindaklanjuti beberapa isu yang kemudian mungkin salah satunya adalah pernyataan dari Pak Said Abdullah Oke. yang gaji dan tunjangan-tunjangan lain itu masih berlaku. Tapi di forum itu kalau nggak salah ya, nih, salah satu poin utama hasil dari rapat Mbak Puan dengan pimpinan fraksi serta pimpinan DPR yang lain itu salah satunya menghapus gaji dan tunjangan bagi anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partainya. Nah, saya yakin masih banyak sebetulnya ulikan-ulikan lainnya dari Mas Am dan juga Mas Ican, tapi ke poin selanjutnya nih Mas, turunan dari hasil demonstrasi ya itu Mas. Itu salah satu yang korban penjarahan itu Mas, dari Bapak Ahmad Sahroni resmi digantikan. Oh iya. Oh ya, sudah digeser. Jadi Betul. wakil komisi 3 ya? Wakil ketua komisi 3 Bidang hukum itu. bidang hukum itu Pak Ahmad Sahroni, kalau nggak salah digantikan oleh Pak Rusdi Masesu ya. Betul, Mapasesu. Mapasesu agak cukup sulit ya. Iya, Bugis itu. Kita melafalkan Nama Bugis ya. kalau nggak Iya, daerah Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah beliau ini ya. Dan kemudian angle lainnya yang juga menjadi salah satu dari topik serangkaian aksi demonstrasi ini juga adalah isu penangkapan dari anggota BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI saat Wah, demonstrasi. itu yang sempat seru di iNews Mas. Apa? Ferry Irwandi dengan Pak Sulaiman Ponto ya. Oh iya, viral ya. Ulikannya ditahan dulu kan. Karena selain serangkaian aksi demonstrasi tadi begitu Mas ya, ternyata juga masih ada nih bahan-bahan isu lainnya juga mendapatkan banyak sorotan. Apa Salah itu? satunya yaitu Mas tadi yang juga sempat di Awal. Iya betul dipantik sama Mas Ab dan juga Mas Icang ini mengenai kasus korupsinya dari Mas Menteri. Mas Menteri ya. Nadiem Makarim, sama ternyata kasus korupsi itu nggak hanya terjadi di Mas Nadiem aja Mas. Di mana aja lagi? Iya, lebih lanjut lagi ini juga sebetulnya agak miris gitu ya karena sangkutannya dengan kuota haji. Ya, Oh iya. Kementerian Agama Masya ya. Allah. Itu Ini apa namanya? Urusan akhirat aja juga masih dikorupsi gitu. Ya ironis ya. Iya, ironis Iya. betul. Nah, selanjutnya Mas ada poin juga yang lain yang mendapatkan juga banyak sorotan, kontroversi. Kebanyakannya sih gitu ya yang saya lihat yaitu adalah Mas Menteri Mas yang menemui perwakilan ojek online. Mas Wapres mungkin. Mas Wapres. Mas Wapres, saya bilangnya Mas Menteri ya. Iya. Mas Gibran, Oh, Mas Mas Gibran, Gibran, Mas iya. Wapres. Itu yang menemui perwakilan ojek online. Iya Ini banyak ditengarai itu ya. banyak. Teori-teorinya Cang banyak betul itu Banyak meragukan Iya. perwakilan ojek
online ini. Itu intinya. Masih ada satu lagi Ada sorotan, lagi? iya, yang juga jadi sorotan, yaitu kunjungan Pak Presiden Pak Prabowo Subianto ke China. Oh, yang fotonya tadi di crop Di crop oleh itu. media Jepang. Media Jepang gitu. Iya, mungkin saya mau langsung ke yang pertama nih, Mas, mengenai topik serangkaian aksi demonstrasi. Kalau misalnya tadi kan Mas A bilang, aduh fluktuasinya begitu ya. Iya, ada yang lebih suka menggunakan kata fluktuasi Fluktuasi. daripada eskalasi. Karena, Neng, ini berimplikasi terhadap penanganan loh, Cang. Oh ya, Iya, jadi ketika eskalasi, maka penanganannya akan terus menambah pasukan pengamanan. Karena eskalasi itu dia tidak punya potensi untuk mereda. iya. Nah, kalau fluktuasi itu artinya ini naik turun yang kemudian pengamanannya melihat situasi yang Iya, tapi sedang terjadi. itu make sense ya buat gue mas, secara teknis ya. Apa? Karena kalau eskalasi itu kan seolah-olah nggak ada jeda ya. Betul. Kalau ini kan alhamdulillah mas ya. Ya. Gue sih melihat itu sejak indikatornya Pak Prabowo itu bertolak ke China mas. Oh iya, pasti sudah dapat laporan Iya, intelijen dong. semacam gestur bahwa sudah aman nih, gue caps duluan ya, bentar ya gitu. Iya. Karena memang ya, kenapa Pak Prabowo itu meskipun situasi belum berakhir penuh gitu ya, Pak Prabowo kemudian dalam tanda kutip meluangkan waktu untuk kemudian pergi ke Cina karena permintaan dari Presiden Xi Jinping. Cang. Jadi Presiden Xi Jinping itu dengan cukup serius meminta agar Pak Prabowo berkenan hadir pas di acara puncaknya. Ya. Dengan melihat permintaan yang cukup baik, ini juga menjadi negara sahabat yang betul-betul telah bekerja sama selama mungkin 10 tahun terakhir dan beberapa lebih intensif gitu ya. Ya paling nggak semenjak 90 ya, semenjak dibuka lagi normalisasi itu mas, Betul. 30 tahun lebih berarti. Betul ya. Akhirnya Pak Prabowo memikirkan untuk meluangkan waktu meskipun nggak nginep, Cang. Ya, Jadi PP itu. PP itu. Jadi sehari. berangkat langsung kemudian melakukan kegiatan yang langsung ditemui oleh Presiden Xi Jinping, kemudian ada foto bersama, ada istilahnya kayaknya Presiden Xi Jinping ini sedang mengirimkan pesan simbol gitu, Showcase simbolik ya, showcase gitu bahwa ini loh aliansi kita sekarang yang definitifnya Neng itu sudah kita bahas berulang-ulang BRIC gitu. Ya. Di mana tiga negara yang memiliki kekuatan militer mungkin di atas rata-rata di wilayah yang sekarang menjadi representasi ini adalah Cina, kemudian Rusia dan juga Korea Utara. Dan di situ Pak Prabowo akhirnya foto yang banyak beredar menjadi 4 pemimpin negara yang berdiri paling depan, Jang, ketika foto bersama ya. Di Pak Prabowo kemudian ada Vladimir Putin, Xi Jinping dan Kim Jong Un. Gimana? Kim Jong Un. Jadi Kim Jong Un itu dalam bahasa itu memang bahasa Korea, Jang. Iya bacanya gitu mas. Pelafalannya begitu ya? Iya Hangul kan bahasa. Gimana? Kim Jong Un. Oh, Enggak sih, sok tahu aja. Nah, di sini akhirnya poinnya Pak Prabowo kenapa kemarin kemudian tetap meluangkan waktu karena memang diminta penuh oleh Presiden. Iya, kan sempat ini ya skip yang acara SCO ya, Shanghai Corporation Organization. Harusnya kan beliau kan hadir untuk mengisi di acara SC itu mas. Dan akhirnya, tapi yang rame kan soal crop foto itu. Oh iya, nah kenapa menurut lo Jepang ini fotonya di crop nih Pak Prabowo? Ya kan kalau di publik tuh beredar bahwa nggak dianggap lu gitu. Tapi gue kayaknya punya bacaan lain sebenarnya. Apa? Jangan lupa ya, ketiga negara ini punya sejarah pahit dengan Jepang semua, Mas. Maksudnya sejarah pahit? Rusia itu ada Russo-Japanese War. Apa itu? Akhir abad 19, itu perang yang dimenangkan oleh Jepang. Oh iya, gue ingat. Kalau China jelas lah, Sino-Japanese War. Oh iya. Itu perang terbesar di abad 20 di Asia. Betul. 2 tahap kan. Iya. Korea Utara kan pernah didudukin oleh Jepang. Iya. Selama mungkin 30-an tahun gitu kan. Betul. Dan bulan Juli kalau kita ingat ya, Menhan Jepang tuh sempat menyatakan bahwa negara Cina, Rusia dan Korea Utara adalah ancaman paling nyata Jepang semenjak Perang Dunia berakhir. Kalau begitu bisa ditafsirkan Pak Prabowo yang tidak ditampilkan di situ
itu merupakan bukan bagian dari ancaman yang dimaksud Jepang Ya begitu? itu kasarnya kalau secara kasar sarkas Mas ya, yang jadi musuh nih bertiga ini. Oke. Pak Prabowo itu exclude. Karena kan Jepang itu khawatir Mas dengan aktivitas militer 3 negara ini kan. Ini kan negara tetangga semua sama Jepang. Betul. Ada sengketa di situ perairan, pulau juga kan. Jadi justru gue melihat bacaan gue adalah Pak Prabowo itu dipisahkan dari ketiga negara ini. Tapi kalau nggak salah juga Mas Aap sempat bilang tadinya Pak Prabowo mau ke Jepang nggak jadi. Nah itu kalau bacaan lo di sektor justru Jepang itu ingin memisahkan bahwa Indonesia ini masih sahabat, bukan ancaman, bukan dari 3 yang sudah kita disebut siapa tadi? Menhan Jepang. Ya? Menhan Jepang sebagai sebuah ancaman. Indonesia tidak termasuk nih. Yang ancaman paling berat adalah Cina, Rusia dan Korea Utara. Nah, semestinya kalau kita rujuk dari jadwal kunjungan Pak Prabowo setelah dari Beijing yang meskipun akhirnya cuma hadir di acara puncak peringatannya, itu harusnya bergeser ke Jepang gitu, Jang. Untuk kunjungannya, untuk menandatangani beberapa perjanjian bilateral di antara 2 negara. Nah, karena situasi yang terjadi di dalam negeri yang masih rusuh dan huru-haranya, tanda petiknya yang sudah kita buang, seperti kita bahas kemarin itu, akhirnya Pak Prabowo lebih memprioritaskan untuk kemudian setelah dari Cina kembali lagi ke Indonesia tanpa harus menginap. Karena dengan begitu Pak Prabowo segera bisa konsolidasi untuk melakukan upaya-upaya penanganan situasi dalam negeri yang tidak terlalu baik ini. Nah, cuma mungkin ya ini ke Cina aja diluangkan gitu, ya kan? Masa ke kita enggak gitu. Nah, ini penafsiran gua aja. Mungkin Jepang lagi agak sedikit ngambek lah dalam tanda kutip, di mana jadwalnya harusnya bisa juga ke Jepang gitu, tapi kemudian harus tertunda. Mungkin itu kali gitu. Ini kan tafsiran-tafsiran kita aja. Tapi apa yang lo kemukakan tadi juga lebih masuk akal juga sih. Oke, Mas Aap dan Mas Icang, untuk segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas. Nanti kita lanjutkan lagi uraiannya, ulikannya di segmen selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik Mas Aap dan juga Mas Icang, ini tadi seru sekali kita sudah membahas mengenai geopolitik internasionalnya dari Pak Presiden Pak Prabowo begitu. Ayolah kita kembali untuk membahas topik di di dalam negeri begitu, domestik karena lagi isu-isu politik domestiknya, karena dari bahan ngutik selama sepekan ini juga yang juga menjadi sorotan begitu ya, yaitu dia mengenai topik serangkaian aksi demonstrasi ini yang lagi ramai mengenai audiensi aspirasi mahasiswa yang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI. Tadi kan udah banyak tuh angle-angle-nya yang juga saya sempat urai begitu. Nah, salah satunya tadi kemudian ada kontroversi anggota DPR, penonaktifan dan juga polemik gaji setelah penonaktifan. Kemudian tadi juga ada RUU perampasan aset. Kemudian ada transformasi DPR dan juga penyerapan aspirasi publik yang ini juga dilakukan langsung ya, dipimpin oleh Ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Saroni yang diganti oleh Bapak Rusdi Mase Mapasesu jadi Wakil Ketua Komisi 3, dan juga tadi isu penangkapan anggota BAIS. Mungkin ada ulikan khusus yang paling menarik kalau saya sih ini sih Mas, yang paling dekat ke hari kita tapping saat ini, yaitu tadi audiensi aspirasi mahasiswa. Gue punya catatan nih Jang, secara sekuen ya. Jadi kebanyakan gitu, atau kadang-kadang di Indonesia itu kalau ada demo, ya udah demo aja, tapi anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi untuk kasus yang demo sekarang ini, yang kemudian harus ada 10 nyawa yang harus melayang gitu Jang, gue melihat ada upaya langkah pertama, kedua yang dilakukan pemerintah dalam arti luas, artinya legislatif, eksekutif,
untuk kemudian mau rendah hati melakukan perbaikan, Cang. Oke. Jadi ini kan demo sudah mulai menurun nih. Ya. Nah, setelah demo menurun, akhirnya gue lihat pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, mencoba untuk meramu aspirasi-aspirasi ini untuk minimal dialog. Akhirnya ketika eskalasi atau fluktuasi demo ini sudah dalam posisi menurun, gedung DPR akhirnya dibuka yang waktu itu Profesor Sumidasko Ahmad bersama Kapolri dan juga staf presiden, utusan presiden Raffi Ahmad itu melakukan penyemangatan terhadap pasukan pengaman DPR. Jumlah pengaman yang waktu itu langsung bertemu di depan gedung Kodok itu, Kapolri memberikan penyemangat, kemudian Profesor Sumidasko Ahmad juga hadir di situ dan juga hadir Raffi Ahmad. Kenapa harus Raffi Ahmad, Mas? Nah, kalau Raffi Ahmad ini kan mungkin agar situasi ini bisa tersiar kayaknya nih, Cak. Kita tahu Raffi Ahmad ini kan magnet ya, yang cukup luar biasa. Yang kedua, dia bisa menjadi representasi dari eksekutif. Karena ini adalah utusan resmi presiden. Atau mungkin juga agar bisa lebih agak casual dikit. Bahwa situasinya juga sudah mulai reda, kondusif. Tapi nggak jauh dari itu kemudian, Cang ya. Akhirnya pemerintah perlahan-lahan, terutama legislatif, yang menjadi sasaran tembak kemarahan kemarin itu, mulai mencoba mendengarkan atau merangkul, kalau bahasa gua kemarin itu mengartikulasi dan juga melakukan upaya agregasi karena isunya ada RUU perampasan aset gitu, mau menemui mahasiswa di sana. Yaitu tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. 3 September. Tanggal 3 September di situ Profesor Sumidasko Ahmad memimpin pertemuan itu didampingi oleh Wakil Ketua DPR yang lain, Pak Cucun dan juga Pak Saan Mustafa. Dan waktu itu semua mahasiswa memberikan pandangannya dan bahkan ada yang sangat keras, cukup keras sampai kemudian harus meminta nelpon langsung ke Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo untuk membebaskan yang sempat ditangkap itu. Tapi gue potong sebentar, Mas. Apa itu? Itu munculin polemik baru juga, Mas. Apa polemiknya? Soal perwakilan mahasiswa. Apa? Dari BEM UI itu ternyata mengalami dualisme tahun ini. Oh ya? Terpecah. Ada namanya BEM UI Ungu, itu yang hadir. Namanya Agus kalau nggak salah, ketua BEM UI-nya anak teknik. Yang kedua itu BEM UI Kuning, itu si Atan namanya. Jadi gue juga baru tahu nih, ternyata waktu pemira kemarin itu ada sengketa, Mas. Dan itu pecah dualisme yang kemarin itu udah hadir ke DPR itu BEM UI Ungu, Mas. Kenapa ada predikat ungu dan kuning ini? Kalau nggak salah sih ciri khas warnanya mereka ketika kampanye dan ketika ini ya bikin program visualnya itu ungu sama kuning. Tapi apakah ada perbedaan mencolok antara ungu dan kuning? Nah, kemarin itu si BEM UI Kuning itu menolak hadir sebenarnya. Kenapa? Yang mereka ngerasa itu forum nggak ada gunanya. Sedangkan yang ungu ini itu yang direstui ya oleh rektorat karena kan sengketanya itu belum selesai. Ada nota bahwa ini yang resmi gitu. Nah, dari sini nih, Cang, gue kadang-kadang melihat ya skeptisisme yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa. Kadang-kadang gue tidak bisa menyalahkan secara total. Akan tetapi juga skeptisisme yang semacam ini seperti berpandangan forum ini nggak ada gunanya, kemudian hanya menggerutu di luar, itu juga menjadi sisi lain yang gue pikirkan nggak cukup balance gitu. Terlalu dikotomis ya. Terlalu dikotomis gitu, Cang. Dimana semestinya kemarin mereka telah berupaya penuh untuk menggedor pagar DPR agar bisa berdialog kan. Nah, sekarang kan udah dibuka nih. Sekarang sudah dibuka nih, Cang. Tapi kemudian masih skeptis untuk percaya penuh, dengan beberapa kasus terakhir itu sangat diwajari. Tapi kenapa kemudian itu nggak dipilih? Pertanyaan mendasarnya, mereka sampai merobohkan gedung DPR selain meluapkan amarah. Kalau secara hakikat kan sebetulnya ingin apa sih, Cang? Ingin ditemui ya. Ingin berdiskusi, ingin dialog. Saat ini pintu DPR sudah dibuka lebar untuk kemudian unek-unekmu itu langsung disampaikan.
Kalau skeptis boleh, tapi kalau rute itu tidak dijalani untuk kemudian didiskusikan, apakah itu nanti dituruti oleh DPR atau tidak dituruti, kan tinggal waktu yang akan jawab. Termasuk ini juga ya, yang juga ditemuin oleh Rieke dan Andre Rosiade itu, Mas. Oh iya, yang di depan pagar ya. 17 plus 8 tuntutan itu kan ada Anditya F. Utami, Jerome Pauline juga kalau nggak salah. Iya, betul. Akhirnya kan itu kan semacam apa, Mas ya, gerakan moderasi ya. Karena kan sebelumnya kan gue sempat juga sampaikan ada banyak sana kan tuntutan yang lain-lain, termasuk yang lumayan radikal sampai meriset Indonesia itu, Mas. Jadi gue rasa sih sebenarnya itu kan sebagai sebuah gestur ya. Karena si gerakan mereka ini tadinya nggak menyangka akan ditemui langsung. Nah, kalau nggak salah udah ada pengakuan dari si Afutami itu, salah satu ketua kelasnya mereka ini. Tadinya mau nyampaikan secara resmi aja surat ke Sekjen. Tapi ternyata di luar dugaan ada 2 itu kan anggota DPR. Ya, ada Mas Andre Rosiade kalau nggak salah, ada Kawendra, kemudian ada Bu Rieke Diah Pitaloka, dan ada satu lagi dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Cang. Oke, itu kan juga salah satu ini ya, gestur ya, bahwa disambut gitu, Mas ya. Dan kemudian pertemuan itu juga bagi gua, setelah gua cek, menghasilkan kesepakatan yang cukup produktif gitu. Nah, kalau masih skeptis, ya tinggal dikawal dong. Contoh nih ya, dalam pertemuan aspirasi pimpinan DPR dengan mahasiswa itu, disepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja. Itu resmi itu berarti? Resmi ini. Nah, ini kan salah satu poin yang dihasilkan dari pertemuan pimpinan DPR dengan mahasiswa. Oke. Ini kan kemarin yang menjadi tuntutan ketika ada misinformasi atau kontroversi dari keterangan Pak Said Abdullah. Sekarang yang memberikan keterangan ini langsung pimpinan DPR. Meskipun Mbak Puan nggak hadir, tapi 3 perwakilan sudah melakukan komitmen itu. Nah, ini bagi adik-adik, ya ayo dikawal aja kan. Nah, skeptisisme yang semacam ini kalau nggak ada dialog kan nggak mungkin bisa keluar, Cang. Yang kedua, salah satu hasilnya adalah Profesor Sumi Dasko Ahmad menegaskan aspirasi mahasiswa menjadi masukan reformasi dan menyebut tunjangan perumahan dihentikan. Ini kan salah satunya nih, yang Rp 50 juta itu per bulan, yang nanti itu ditengarai, bahkan Pak Adis Kadir harus kemudian karena hitung-hitungan matematikanya salah itu. Les kumon katanya. Iya. Dan itu harus dinonaktifkan. Cang, Profesor Sumi Dasko Ahmad mengatakan tunjangan perumahan dihentikan yang awalnya Oktober sejak 31 Agustus 2025. Ini kan menjadi salah satu poin penting dari pertemuan aspirasi itu. Nah, kalau kemudian ini skeptis pertemuannya ternyata produktif kok. Nah, apakah ini kemudian akal-akalan seperti kritik-kritik yang keluar? Ya kita tinggal awasi. Nah, di sini yang gue melihat agak ironi, teman-teman mahasiswa ketika skeptis, oke. Gue pribadi, Cang, bisa sangat memahami itu. Kenapa? Perilaku mungkin di tengah kesulitan masyarakat kita, joget-joget meskipun itu dari kemarin gue terangkan tidak ada hubungannya, kemudian flexing, kemudian malah bikin video dengan background musik yang dalam tanda kutip yang lo kemarin ngomong yang DJ ya, iya, yang sound horek gitu. Kesel banget gitu kan. Tapi kan kemudian setelah ada pertemuan ini nih, itu kan ada ternyata poin-poin tuntutan itu yang kemudian DPR memperbaiki diri. Dan kalau nggak salah tadi, salah satunya juga DPR itu yang kedua tadi apa? Transformasi. Iya, DPR ini akan ya, poin-poin transformasi DPR berkomitmen itu adalah untuk melakukan transformasi DPR kan. Dan itu yang memimpin langsung siapa? Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR. Di situ wakil ketua DPR ngumpul dan juga semua perwakilan fraksi hadir. Dan kalau nggak salah itu ada kesepakatan untuk DPR ini melakukan perbaikan secara dalam gitu. Nah, hasilnya beberapa langkah konkret yang dibahas itu antara lain yang penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Tadi Profesor Sumi Dasko Ahmad dalam audiensi dengan mahasiswa sudah mengatakan itu. Sekarang di follow up dalam forum pimpinan gitu. Kemudian
Yang kedua, Mbak Puan memastikan bahwa tujuan dari reformasi ini adalah untuk membuat DPR lebih terbuka dan mendengarkan aspirasi rakyat secara lebih efektif. Poin berikutnya, dalam upaya menjawab tuntutan publik, itu Mbak Puan mengajak para pemimpin fraksi untuk bersama-sama menghapus perilaku elitis dan meningkatkan transparansi di dalam lembaga legislatif. Nah, yang paling penting Mbak Puan juga meminta maaf atas berbagai kekeliruan yang dilakukan oleh anggota DPR yang seringkali dianggap tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Kemudian Mbak Puan juga mengakui sebagai wakil rakyat, DPR perlu melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Ini kemudian dilakukan cukup serius dalam forum pimpinan. Yang menjadi catatan gua, setelah aspirasi dengan DPR, Bang Dasko, Profesor Sufmi Dasko Ahmad juga kemudian follow up-nya adalah memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa ini bertemu dengan eksekutif. Oh ya. Akhirnya Ke istana itu. ke istana. Walaupun kan Pak Prabowo kan ternyata lagi ke Istiqlal ya. Iya, ke Istiqlal lagi memperingati Maulid Nabi. Yang menemui itu Mensesnek, Mas Prasetyo Hadi, lalu Mendikti-Saintek, Brian Yulianto, dengan Wamensesnek. Nah, semestinya Cang, meskipun adik-adik mahasiswa yang skeptis ya, ini adalah permintaan yang sudah diwadahi untuk langsung berdialog. Kita menuju istana menggedor-gedor pagar, membuka dan memaksa untuk masuk. Iya. Secara hakikat kan kita ingin berdialog langsung menyampaikan dan aspirasi. ini Mas, gue sempat lihat sekilas preskon dari mahasiswa. Kalau nggak salah ya dari atributnya terlihat kalau nggak HMI kami itu, pokoknya hijau-hijau gitu. Oh iya ya. Mengaku telah terima dengan baik, sudah didengarkan juga. Dan ini gue juga jarang-jarang nih Mas, gue agak apresiasi yang beredar luas ya. Apa itu? Video minta maaf dari Wakil Ketua DPR, Bang Dasko. Menurut gue itu gestur yang sudah terlihat humble lah ya. Terlihat humble ya. Bahwa minta maaf itu nggak cukup, harus ada evaluasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, dan evaluasinya menyeluruh. Iya. Jadi nggak cuma basa-basi aja gitu. Iya. Kemarin kan sempat gue lihat beberapa gestur tuh masih terpaksa minta maaf ya. Oh gitu ya. Kalau ini kan terlihat bahwa memang sih ini belum cukup, cuma minta maaf. Harus ada evaluasi menyeluruh. Oke. Dan kita harapkan ini menjadi langkah serius awal, minimal menyediakan ruang dikritik masih Cang. Tapi ada langkah pertama untuk melakukan perbaikan. Ya. Dan mungkin ini juga nanti yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Betul sekali. Karena mungkin ya dari transformasi yang juga telah dikawal oleh langsung begitu oleh Ketua DPR yaitu Ibu Puan begitu ya, mungkin arahannya seluruh pimpinan fraksi juga untuk memastikan bahwa DPR kedepannya menjadi atau bekerja menjadi lebih baik lagi gitu Mas ya. Dan kita harus jeda terlebih dahulu di segmen ini, kita lanjutkan ya Mas ya di segmen selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik.
Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kita akan melanjutkan kembali ulikan yang tadi sempat terjeda dari Mas Aap dan juga Mas Icang. Ini masih ada ulikan yang tertunda begitu dari serangkaian aksi demonstrasi. Ada beberapa angle yang belum terulik nih Mas, yang juga saya kepo begitu ya. Pengen tahu nih mengenai ini Mas, kontroversi anggota DPR yaitu kan penonaktifan dan juga polemik gaji setelah penonaktifan itu. Ulikan Mas Aap dan juga Mas Icang itu gimana sih Mas mengenai mengenai apa polemik pernyataan gaji. gaji yang kata Ketua Banggar Pak Said Abdullah, semua fasilitas itu akan tetap melekat pada anggota DPR yang dinonaktifkan, karena secara aturan sebetulnya memang nggak ada itu istilah nonaktif, Cang. Akan tetapi kalau merujuk pernyataan misalnya dari Profesor Sufindasko Ahmad yang mengatakan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan maka juga tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Ini statement yang kalau untuk gua sudah sangat clear, dan ini adalah salah satu yang dipolemikkan oleh masyarakat, dan ini yang gua bilang Neng, sudah ada langkah atau step perbaikan yang dilakukan DPR. Jadi kalau nonaktifkan kan kemarin ini mah akal-akalan aja, tapi semua gaji dan tunjangan akan diberikan. Ini di follow up oleh pimpinan DPR, salah satunya dalam diskusi rapat pimpinan itu komitmen untuk kemudian yang non aktif ini gaji dan tunjangan juga sudah diberhentikan. Selain itu juga penonaktifan ini gue lihat cukup cepat kemudian direspon oleh pimpinan DPR. Profesor Sufindasko Ahmad juga segera setelah rapat dengan Mbak Puan serta pimpinan fraksi segera mensahkan pengganti dari Ahmad Sahroni untuk duduk di Wakil Ketua Komisi 3 ya. Yaitu tadi dari Pak Rusdi Mase. Ini juga gue lihat mulai stepnya ada perbaikan dan ada kerendah hatian dari DPR serta pimpinan DPR untuk kemudian melakukan apa yang dituntut oleh masyarakat luas. Dan gue berharap kesadaran anggota DPR, kerendah hatian ini segera kemudian berimplikasi pada perbaikan upaya-upaya yang lain. Dan gak musiman aja, moodnya ini masih fluktuatif soalnya. Kalau nanti melenceng lagi akan digedor lagi tuh Mas pasti. Nah gue berharap ini konsisten, Cang. Kemudian yang kedua, anggota DPR pikirkan lagi kalau akan membuat statement, Cang. Jangan lagi kemudian mengiris orang-orang yang sekarang lagi keruh. Dan tuntutan untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Lu kan tadi punya ulikan tuh, Cang. Ternyata sekarang ada dinamika ya. Pro kontra sekali ya. Karena kan sempat beredar juga itu potongan wawancara dengan Pak Mahfud MD pas waktu beliau nanya ke Bu Megawati ya. Apakah nggak setuju dengan UU ini? Loh, saya setuju. Tapi terlebih dulu, ini kita bersihin dulu lah itu polisi dan kejaksaannya. Tadi kan juga menyambung itu kan mau kita revisi dulu RUU KUHP Mas ya? Iya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena nanti Undang-Undang Perampasan Aset sangat tergantung dengan technical detail kecil prosedurnya, di KUHP, Cang. Dan itu kan juga ada kritik yang cukup kencang. Hati-hati loh, ini juga produk hukum baru ini bisa jadi akan jadi instrumen baru Mas. Alat politik gitu lah. Jangan sampai itu kejadian. Makanya kita kuatkan dulu tadi kan di KUHP-nya. Polri, kejaksaan juga harus berbenah diri juga gue rasa Mas ya. Jangan sampai jadi instrumen baru gitu. Gue sangat setuju, Cak. Kemudian Mas Aap, ini masih ada subtopik dari serangkaian aksi demonstrasi yaitu isu penangkapan anggota BAIS TNI saat demonstrasi itu. Nah ini, Cang punya ulikan apa tentang berita ini? Itu kan jadi heboh di mana setelah Ferry Irwandi ya, Pak Sulaiman Ponto itu berdebat soal apakah perusuh atau bukan itu Mas ya? Ya betul. Tapi gue kok jadi inget ya statement dari Pak Dudung Abdurrahman, putusan Presiden bidang keamanan ya. Pak Dudung itu menyatakan bahwa ini tuh nggak lazim. Yang nggak lazim itu apa?
expose-nya, Mas. Di foto, video disebar. Karena kalau lazimnya bahwa ini adalah koordinasi antar lembaga intelijen, harusnya nggak ada expose itu. Oh iya. Oh, ya udah ini tanda pengenal, sudah tahu sama tahu selesai. Karena kalau itu niatnya emang ngerusuh, sepertinya kok nggak bawa pengenal sih. Oh iya dong. Ya nggak sih, Mas? Agak cukup bodoh lah dalam pikiran awam kita ya. Intel memang berniat untuk melakukan provokasi, kemudian bawa ID card Iya, itu. dan sudah ada juga statement dari Kapus Pen TNI bahwa tidak ada yang ditangkap dan tidak ada yang jadi provokasi, provokator. Tadinya kan gue juga skeptis mana yang bener nih gitu kan. Nah, Tapi gue tarik kesimpulan, ya juga ya, kalau niatnya pure ngerusuh, Mas, ngapain bawa tanda pengenal? Tapi aneh kan dia bawa tanda pengenal di foto, video, dan menyebar luas gitu kan. Dan gue sedikit ya menyitir mungkin pas Ferry Irwandi ngomong, ini kita bisa telusurin kok di medsos gitu ya, cek aja hashtagnya, ada apa segala macem. Gue jadi skeptis juga, apa betul mereka orang-orang ini sebodoh itu? Ada jejaknya di mana-mana. Gue sih melihat ya, membayangkan namanya intelijen, kontra intelijen itu punya alat yang mungkin puluhan tahun lebih advance dari sipil gitu loh. Pasti itu, Cang. Perangkatnya, knowledge-nya gitu ya. Pasti. Kalaupun mereka ada yang melakukan hal-hal semacam ini, pasti akan tanpa jejak. Kalaupun ada, kita nggak tahu apakah ini cuman mungkin wayangnya aja, atau juga mungkin bisa akunnya itu dibajak atau di akuisisi, kita nggak tahu, Mas. Ya. Makanya sih gue mungkin agak ini ya, bukan untuk ngasih tahu orang ya, tapi mengajak mungkin ya kita untuk skeptis dulu lah dengan semua yang beredar ini, Mas. Apalagi kita tahu kemarin juga ada video-video palsu ya, udah menyebar kemana-mana, nyebut dengan kasar Pak Prabowo, juga ada yang menyebut salah satu capres, itu kan deepfake itu kan, nyebar kemana, jadi harus hati-hati lah ya. Itulah yang mungkin perlu kita garis bawahi. Dan ya, gue kadang-kadang kalau balik ke diskusi Pak Ponto dengan Ferry ya, yang kemudian ada squel informasi menurut Kapus Pen, kemudian versi dari polisi, kemudian ada pertanyaan yang kemudian sangat dikotomis. Nah, kalau ini yang kita percaya harus yang mana nih? Harus percaya TNI atau harus percaya Polri gitu. Nah, yang kayak begini-begini, Cang ya, gue kadang-kadang itu, ayo masyarakat, kita agak cukup menghindari pemikiran dikotomis. Apa yang dikemukakan oleh Ferry itu adalah cara berpikir dikotomis, di mana ini yang harus kita percaya TNI atau Polri hanya dalam kasus yang seperti ini sangat pendekatan simplifikasi. Konklusinya pertanyaan yang relevan sebetulnya siapa yang harus kita percaya, bukan itu. Kan seorang Ferry dalam kacamata gue ya, itu punya semua perangkat untuk bisa memverifikasi mana yang benar. Tidak kemudian dikeluarkan pertanyaan secara retoris di publik yang gue juga nggak cukup yakin tujuannya apa gitu. Nah, ada baiknya Ferry yang punya kemampuan berlebih gitu ya. Gue sih percayalah dia orang anak cerdas, Mas. Ya, anak cerdas kan. Dan ngerti algoritma. Ngerti algoritma, daripada mengeluarkan pertanyaan retoris. Ini siapa yang harus kita percaya? Lebih membingungkan masyarakat. Kan pertanyaan yang lebih relevan nih, apa yang terjadi? Kalau kita pertanyaannya apa yang terjadi, uraikan. Ini loh yang terjadi. Oh, informasi di sini begini, informasi di sini, bukan kemudian dipantik dengan pertanyaan. Iya. Yang mana yang harus dipercaya? Karena kan khawatirnya kan itu kan jadi insinuasi. Betul. Kita menuding 1-2 pihak yang sebenarnya nggak jelas mukanya, wajahnya, Mas. Nah, inilah. Sumir kan. Sumir. Karena gue lihat nih, Cang ya, kalau demo 98, demo-demo yang lalu, itu ada bentuk seperti yang lo kemukakan kemarin, ada wajahnya gitu, Cang. Oke, 98, pimpin sebagai simbol siapa? Amin Rais. Siapa? Megawati Soekarno Putri. Gus Dur. Cak Nur gitu. Ada wujud mukanya. Lah demo kemarin, mau nunjuk ke siapa ini? Kalau kata lu, ini kita harus deal dengan siapa ini? Iya. Siapa yang harus diajak diskusi? Nggak ada wujudnya. Akhirnya konspiratif semuanya. Ditambah lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan retoris yang sangat dikotomis. Harus percaya siapa ini? Seolah-olah kita ini harus dibelah gitu.
Padahal ini apa yang terjadi? Uraikan. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berlebih, gue berharap mereka mampu untuk berpikir spektrum. Ini loh yang terjadi. Kompleksitas ini tidak bisa didekati dengan hanya cara berpikir sederhana. Ada nuansa, Mas. Tadi aja kita nyebut warna dan nuansa kan. Iya. Ada pink jambon, ada pink fuchsia. Sama-sama pink tapi beda kan itu. Iya, nah itu kan nggak bisa kita bedakan. Apalagi pink aja Gradasinya banyak, spektrumnya banyak. Apalagi nanti menuju misalnya ke warna putih, ke warna kuning. Kan ini masih bisa kita urai banyak kompleksitas yang perlu kita jelaskan. Dengan yang kayak begini-begini ya, gue sih Cang ya, Neng, berharap ya orang-orang yang mampu ini mengurai persoalan dengan cukup baik, dengan menunjukkan fakta-fakta yang ada, kita lebih ke ontologis, baru kemudian ngambil kesimpulan. Nah itu Mas, secara filosofis sih mungkin gue teringat perumpamaan ini ya. Kebenaran itu semacam serupa cermin besar Mas ya. Apa keterangannya itu? Yang retak dan mungkin pecah berhamburan. Kita memungut potongannya dan kita klaim ini kebenaran gitu. Iya. Padahal paling benar kita cuma melihat pantulannya aja. Kalau kata di X-Files, serial yang dulu gue suka lihat, the truth is out there, Mas. Apa itu? Keterangan kebenaran itu ada di luar sana. Bahwa dalam setiap cerita, itu ada 3 sisi sebetulnya, Mas. Apa aja tuh? Sisi saya, sisi kamu, dan kebenaran. Dia berdiri sendiri, Mas. Oke. Apalagi dengan situasi keruh seperti ini ya, kita nggak bisa Mas nunjuk ini benar, ini salah, nggak bisa. Bahkan kalau kita lebih jauh membicarakan tentang kebenaran, rujukan benar itu banyak, Cang. Rujukan benar objektif, ini gelas, benar objektif, ini gelas. Tapi ada juga kebenaran yang berdasarkan keyakinan, benar berdasarkan kesepakatan umum, macam-macam kebenaran itu, dan ini sangat filosofis, tapi kita tidak mengupayakan itu. Kalau gue lebih suka kebenaran dirujuk pada sektor empirik, fakta politik kita uraikan, data-data yang bisa diverifikasi oleh siapapun kita uraikan, dan rujukan dari fakta itulah yang kemudian kita ngambil kesimpulan. Itu yang kemudian dalam akademik ada sains di bidang sosial dan bidang eksakta. Nah, kalau gue lebih suka untuk menjadikan pendekatan sains ini untuk mengurai semua kejadian-kejadian politik yang terjadi, sehingga oh iya faktanya memang Kapuspen menyatakan itu bukan provokator, tapi kemudian polisi menangkap itu dan mengatakan sebagai provokator atau perusuh. Ini bukan pertanyaannya, mana yang benar? Bukan begitu pertanyaan, tapi benar apa yang terjadi. Kenapa keterangan ini bisa berbeda? Telusuk. Faktanya ada. Tinggal kemudian diverifikasi ke pihak berbaik. Jangan kemudian nanya kepada orang yang tidak memiliki akses. Mungkin kan kita harus rujuk misalkan yang kemarin ya, yang mengendarai barakuda kan sudah dihukum ya. PTDH, Cang. Sudah. Pemecatan tidak dengan hormat. Iya. Iya, yang itu kan videonya, sudah fakta hukum itu dia nangis itu ya. Dan itu memang kompol itu berada di dalam mobil barakuda itu. Dia kan danionnya kalau nggak salah. Dan batalionnya. Oke, Mas Aap, sedikit dong tolong diurai ini di luar konteks dari aksi demonstrasi. Kita juga masih punya tadi kita sempat bahas di awal itu, saya dengar perbincangannya Mas Aap dan Mas Icang ini mengenai rompi pink fuchsia. Ini dia nih, Cang. Ini lagi rame loh. Gue sedih banget sebetulnya, Neng ya. Tadi kan 2 kasus korupsi yang lo sempat nukil dan sekarang menjadi sorotan. Satu adalah Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Masalah deal dengan Google tentang Chromebook itu ya, laptop ya. Yang gue lebih miris lagi, soal akhirat pun akhirnya dikorupsi. Gus Yakut yang kemudian ini adalah cita-cita seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Bahkan mereka rela untuk menjual apapun bisa berangkat ke Baitullah haji. Dan ini kemudian gue lihat hampir 1 triliun, Cang. Untuk tingkat kerugiannya. Lo punya ulikan apa nih, Cang? Kalau gue mungkin terkhusus dengan Mas Menteri ya. Itu menurut gue adalah sebuah epitom sempurna dari ungkapan the right man on the wrong place. Yaitu beliau itu adalah orang yang tepat di tempat yang keliru ya, yang tidak tepat. Kita kan tahu Mas ya, semenjak 2019
2015 paling enggak ya, kita sudah memakai aplikasi Gojek gitu ya, 10 tahun terakhir. Dan gue bisa bilang itu aplikasi yang paling mengubah hidup banyak orang Indonesia ya. Mengubah budaya Itu terobosan secara ekonomi, sosial, budaya ya kan. Dan dengan scale up yang luar biasa masif. Betul. Jadi gue melihat Mas Menteri ini sebenarnya punya kapabilitas dan kapasitas. Namun sayangnya sepertinya bukan di pemerintahan, namun lebih ke swasta. Jadi gue sangat-sangat menyayangkan bahwa Mas Menteri akhirnya harus memakai rompi pink fuchsia ini. Iya. Karena kalau ini opini pribadi gue ya, gue teringat dengan Pak Tom Lembong ya ketika memakai baju pink fuchsia juga. Kenapa lo ingat? Gesturnya itu bukan seperti politikus kebanyakan ketika tertangkap, Mas. Kan kita tahu ini kan sebenarnya pengadaan semenjak sebelum Mas Nadiem. Iya, katanya sempat nggak direspon ya. Nggak direspon. Itu kan berarti kan 2020 Mas Nadiem belum setahun menjabat, Mas. Mungkin beliau nggak tahu ya, ini opini pribadi aja ya, nggak kenal dalam belantara birokrasi, betul, mungkin terseret, kita nggak tahu. Dan beliau kan ini kan kemarin kan datang ketiga kalinya jadi saksi ya, kalau nggak salah ya, tersangka. Kalau Gus Yakut kan baru sekali tuh, jadi kalau Gus Yakut gua sementara no komen dulu deh. Oke. Kalau Gus Yakut sih, gua hanya agak cukup miris karena memang ya ini untuk cita-cita berangkat haji, Cang. Orang harus nunggu sampai 30 tahun ya. Orang yang harus nunggu belasan tahun. Kemudian tiba-tiba pemerintah Arab Saudi menambah kuota agar yang antrian terlalu panjang ini bisa diperpendek gitu. Nah, dengan dugaan awal dari KPK yang menunjukkan karena ada permainan kuota yang tambahan kuota dari pemerintahan Arab Saudi ini yang mestinya orang bisa jauh lebih pendek, ini orang hampir 8.000 sampai 9.000 orang harus lebih panjang lagi gitu, Cak. Dan ini adalah cita-cita semua umat Muslim yang ada di Indonesia. Bahkan gue boleh sebut, Mas, naik haji ke Tanah Suci itu adalah Indonesian Dream, Mas. Betul. Dan bahkan mereka rela kehilangan tanah, rumah, asal kemudian bisa datang ke Baitullah. Nah, yang kayak begini ini, gue cukup bersyukur ada upaya perbaikan ya, Cang ya, dengan akan segera memisahkan haji di bawah Kemenak untuk menjadi kementerian sendiri itu. Nah, dengan ada upaya serius dari KPK ini, gue berharap ya Allah, ini urusan umat, Cang, urusan Indonesian Dream, urusan yang kayaknya semua warga Indonesia yang Muslim rela melakukan apapun untuk bisa memenuhi rukun Islam yang kelima ini. Sehingga ya KPK kita berharap betul-betul bisa mengurai secara rigid sehingga nanti yang begini-begini menjadi catatan jurisprudensi bagi Kementerian Haji yang akan segera disusun. Sekarang Menpan RB lagi nyari gedungnya di mana, ini juga kasakusuk calon menterinya juga siapa. Mudah-mudahan betul-betul dipilih bagi mereka-mereka yang paham rutenya dan punya integritas tinggi terkait penyelenggara. Oke, Mas Icang, satu topik lagi untuk menutup ulikan, menutup motif. Masih ada lagi? Ya itu tadi Nadiem Makarim itu kan kaitannya sama ojek online ya. Mas Wapres menemui perwakilan ojol. Memang gua agak bertanya-tanya ya ketika Pak Prabowo setelah situasi demo yang kemudian berujung pada penjarahan beberapa rumah itu dan mengundang semua ketum parpol serta pimpinan lembaga tinggi negara, ada ketua MPR, ada ketua DPR, ada ketua DPD, kemudian ketum-ketum parpol mulai dari Pak Surya Paloh, Bu Megawati yang jarang muncul ya. Iya, Caimin, kemudian beberapa pimpinan parpol yang lain diwakilkan gitu. Mas Ahaye waktu itu diwakili Mas Ibas karena Mas Ahaye masih ada di China. Tiba-tiba ada pertanyaan, Mas Wapres kemana ya? Itu kok nggak hadir gitu. Ternyata menemui perwakilan ojol yang mungkin ini playbook ya klasik ya dari Mas Gibran. Dengan playbook klasik maksud lo? Maksudnya cara main yang udah sering diulang-ulang. Oke. Setelah itu kalau nggak salah kemudian membagi bansos untuk para driver ojek online ya. Kemudian terus melakukan bansos di komunitas-komunitas ojek online. Tapi inilah
meskipun nggak hadir pas pertemuan partai, semalam udah di Istiqlal kok Mas. Oh iya, bareng sama Pak Prabowo semalam. Jadi kalau untuk ojek online, karena gua terutama tidak terlalu banyak melakukan penelusuran secara pribadi, hanya pakai data-data sekunder, ada baiknya ya cukup aja ini menjadi apa ya istilahnya, remah-remah dalam dunia politik kita. Iya, karena kan itu juga jadi sorotan selama sepekan ini, Iya, Mas, itu gitu. banyak betul. Terutama media sosial, Cang. Iya. Yang ngulik ini sepatu harganya 2, sekian juta. Jaket yang masih Jaketnya, kinclong. kemudian kalimat dari si juru bicara ini yang pakai bahasa dedikasi. Terus table manner-nya juga. Table manner, Beda, ya. kemudian menyebut ojek online lain itu sebagai taruna gitu. Jadi memang kejanggalan-kejanggalan bagi netizen kita ini kadang-kadang jeli betul gitu. Sampai detail Dibacain kalau bahasa anak zaman sekarang katanya gitu. Dan tidak cukup gampang ya di table manner ya. Itu agak unik ya. Agak unik. Dan pas ini juga salah satu itu sepatu, selain sepatu Air Jordan itu ada juga pakai yang sepatu klimis itu juga sempat disorot gitu. Ya mungkin mereka lagi susah mungkin Mas, jadi banting setir kita nggak tahu lah ya. Oke lah kalau gitu Mas Aap dan juga Mas Icang. Aduh ini kebetulan sekali durasi juga sudah habis. Kita harus kita harus sudahi ulikan atau obrolan kita di topik kali ini. Kalau saya sih nggak punya sedikit kesimpulan begitu ya, tapi untuk menutup mungkin di berbagai situasi-situasi yang terjadi di Indonesia gitu ya, semoga apapun ini yang terjadi itulah demi kebaikan negara, karena kan ujungnya juga pasti berimbasnya kepada rakyat. Oke, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, bagi Anda sekalian yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung saja mengunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.